Di balik bayang-bayang megahnya kekuatan ekonomi Tiongkok, tersembunyi tragedi yang tidak banyak disorot media arus utama. Jutaan Muslim Uighur, sebuah kelompok etnis Turki yang tinggal di wilayah Xinjiang, menjadi korban dari kebijakan represif negara. Penindasan ini bukan baru terjadi, ia berakar dari sejarah panjang dan kini telah mencapai level kejahatan terhadap kemanusiaan. We're not allowed to get any closer. This kindergarten for the children of detainees has barbed wire, cameras and signs that say only Chinese should be spoken to find. Bunlar hemisi Kardeşim yok, sınırımdan yoldaşı yok, sınırımdan oğlu yok, benim oğlum yok. Bizim suçumuz ne? Konflik antara pemerintah Tiongkok dan etnis Uighur telah berlangsung selama lebih dari 2 abad. Tahun 1759, dinasti Qing menaklukkan wilayah yang kini kita kenal sebagai Xinjiang. Tapi bagi orang Uighur, wilayah ini bukan sekedar provinsi Tiongkok, melainkan tanah air yang pernah mereka kuasai secara merdeka. Pada tahun 1933 dan 1944, Uighur mendeklarasikan negara bernama East Turkestan Republic. Namun, kedua negara ini dihancurkan oleh Tiongkok. Tahun 1949, setelah komunis berkuasa, Xinjiang resmi diserap ke dalam Republik Rakyat Tiongkok. Sejak saat itu, ketegangan meningkat, apalagi sejak tahun 1990-an, ketika meletus beberapa aksi protes dan kekerasan yang dibalas dengan represif. Titik puncaknya adalah kerusuhan Urumqi tahun 2009 yang menewaskan ratusan orang. Sejak saat itu, pemerintah menerapkan sistem kontrol paling ketat dalam sejarah modern Tiongkok. Laporan PBB menyebutkan bahwa sejak 2017, lebih dari 1 juta Muslim Uighur dan minoritas lainnya ditahan secara sewenang-wenang dalam fasilitas yang disebut Pusat Pelatihan Kejuruan. Tapi fakta di lapangan menunjukkan tempat itu lebih mirip kamp konsentrasi. Mereka ditangkap tanpa proses hukum, alasannya bisa sangat sepele, mengenakan jilbab, menyimpan Quran, bepergian ke luar negeri, atau sekedar berkomunikasi dengan kerabat di Turki. Ini bukan tindakan keamanan nasional, ini adalah strategi sistematis untuk mendehumanisasi, meredam aspirasi etnis, dan meleburkan identitas Uighur ke dalam identitas Han yang dominan. Mantan tahanan menggambarkan kondisi kamp yang brutal, dipukul, dipaksa duduk di kursi logam selama berhari-hari, disiksa secara fisik dan mental, hingga dipaksa menghafal propaganda komunis. Laporan OHCHR menyatakan bahwa kondisi ini dapat dikategorikan sebagai penyiksaan sistematis yang melanggar konvensi anti penyiksaan PBB. Negara dengan kekuasaan mutlak seperti Tiongkok dapat memanipulasi narasi hukum menjadi alat penyiksaan legal. Korban bukan hanya kehilangan hak, tetapi juga kehilangan kemanusiaannya.
A stunning AP investigation finds the Chinese government is taking draconian measures to slash birth rates among Uyghurs and other minorities to curb its Muslim population. Antara tahun 2015 hingga 2018, angka kelahiran di dua wilayah mayoritas Uighur menurun lebih dari 84%. Pemerintah menjalankan program sterilisasi paksa, termasuk pemasangan IUD, suntik KB, dan aborsi tanpa persetujuan. Dalam laporan CFR, disebutkan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah mengurangi populasi Uighur secara terukur. Jika sebuah negara secara sistematis mencegah kelahiran dari satu kelompok etnis, itu adalah indikator kuat dari genosida, sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Genosida tahun 1948. Lebih dari 8.500 masjid di Xinjiang dihancurkan atau ditutup. Orang-orang yang berpuasa saat Ramadan bisa dianggap sebagai ekstremis. Kitab suci disita, nama yang menggunakan nama Nabi atau kota Mekah dilarang digunakan untuk anak-anak. Ini bukan sekedar pelarangan ibadah, ini adalah pemutusan akar budaya. Agama dijadikan ancaman ideologis oleh Partai Komunis dan Uighur adalah korbannya. The camp looks like a school made of red bricks, a very vast area. Have guards around us all the time. And I would think, why are we here? Why don't we just die instead of facing such hardship? Mereka yang ditahan paksa menonton propaganda partai setiap hari, menyanyikan lagu pujian untuk negara, dan menulis pengakuan dosa. Anak-anak Uighur dibawa ke asrama negara dan dilarang berbicara bahasa ibu mereka. Ini adalah bentuk etnosida, penghancuran identitas etnis melalui pencucian pikiran generasi berikutnya. Bukan hanya menyerang tubuh, tapi juga menyerang jiwa. Lebih dari 80.000 Uighur dilaporkan dipaksa bekerja di pabrik-pabrik yang memasuk merek global. Mereka tidak bisa menolak karena akan dikirim ulang ke camp. Produksi seperti kapas, sepatu, atau komponen elektronik dari Xinjiang terkontaminasi kerja paksa. Ini bukan hanya kejahatan Tiongkok. Dunia ikut terlibat lewat rantai pasok global. Perusahaan yang tidak peduli asal produknya turut melenggangkan perbudakan modern. Xinjiang adalah laboratorium pengawasan terbesar di dunia. Kamera AI, aplikasi anti-ekstremisme, pelacakan DNA, semua digunakan untuk memata-matai Uighur. Mereka hidup dalam distopia Orwellian. Setiap langkah dipantau, setiap kata bisa membahayakan. Di era digital, otoritarianisme mengambil wajah baru, teknokrasi pengawasan. Teknologi digunakan bukan untuk membebaskan, tapi untuk menindas. Tiongkok menggunakan kekuatan diplomasi dan ekonomi untuk membungkam kritik. Negara-negara Islam seperti Pakistan, Arab Saudi, dan Mesir justru membela Beijing di forum PBB.
Media Tiongkok menyebut laporan-laporan ini sebagai kebohongan anti-Tiongkok dan mengklaim Uighur justru hidup sejahtera. Saat negara kuat mengontrol narasi global dengan kekuatan ekonomi, maka kebenaran bisa dibunuh secara sah di panggung internasional. New battles in western China where at least 156 place is free. We found all the roads to one large cluster of facilities were blocked. This place has been free. And satellite shows some have recently expanded. Watchtowers added just recently.